Namaku Andi. Aku lahir dan besar di Surabaya, kota yang selalu sibuk, penuh cahaya, penuh suara mesin dan klakson yang tak pernah berhenti. Dari kecil aku terbiasa hidup di lingkungan perkotaan. Hiruk pikuk pasar, jalanan padat, lampu-lampu jalan, dan suara musik dari warung kopi di pinggir jalan. Semua terasa wajar, biasa saja. Tapi semua berubah ketika aku harus menjalani KKN, kuliah kerja nyata, sebagai syarat wajib untuk bisa lulus kuliah. Aku ditempatkan di sebuah desa kecil di ujung selatan Banyuwangi. Namanya sebuah desa yang bahkan tak pernah kudengar sebelumnya. Rumah-rumah di sana masih tradisional, sebagian besar terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Jalan desa kecil hanya berupa tanah yang kalau hujan berubah jadi lumpur. Penduduknya ramah, mereka menyambut kami dengan senyum, makanan, dan cerita. Tapi ada satu hal yang segera kusadari. Setiap kali nama Alas Purwo disebut, wajah mereka berubah. Senyuman hilang, mata mereka mendadak serius, seakan kata itu membawa beban yang berat. Angin di sana sejuk, tapi membawa aroma yang aneh, seperti campuran tanah basah, bambu tua, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Desa itu tenang, damai bahkan. Tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang membuatku resah. Seorang bapak tua, kepala dusun sekaligus orang yang menjemput kami waktu itu, langsung memberi peringatan. Anak-anak, di sini kalian boleh bantu warga sesukanya, belajar budaya kami, ikut kerja bakti, semuanya silakan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kalian lakukan. Jangan pernah masuk ke hutan itu malam-malam. Jangan coba-coba. Aku yang sejak dulu terbiasa mendengar kisah horor dari orang-orang tapi selalu menganggapnya bumbu cerita belaka, hanya mengangguk mendengarkan. Kupikir itu cuma kepercayaan lama, mitos yang diwariskan turun-temurun. Sesuatu yang dipakai orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak main jauh. Tapi ternyata semakin lama aku tinggal di desa itu, semakin banyak cerita yang kudengar. Semakin banyak juga tanda-tanda aneh yang membuatku berpikir mungkin ada yang benar dari semua peringatan itu. Aku masih ingat malam pertama di desa. Aku dan teman-teman tidur di rumah salah satu warga yang memang disediakan untuk kami. Malam itu sunyi sekali, berbeda jauh dari Surabaya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu jalan, hanya cahaya redup dari lampu minyak dan bunyi serangga malam. Dan ketika aku hendak terlelap, samar-samar aku mendengar suara. Seperti gending Jawa, gamelan datang entah dari mana. Aku langsung duduk. Kupikir ada orang yang sedang punya hajatan di desa sebelah. Tapi anehnya, teman-temanku tidak mendengar apa-apa. Saat aku keluar ke teras rumah, suara itu langsung hilang, seakan tertelan kegelapan. Aku mencoba menenangkan diri, bilang ke diriku sendiri kalau itu hanya halusinasiku karena kecapean perjalanan panjang. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu sedang menunggu, mengawasi dari jauh. Dan sejak hari pertama itulah perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Stories that haunt you.